menyampaikan praktik baik dan teman-teman semuanya, mohon maaf ini apa adanya. Jadi yang ada aja gitu saya tampilkan karena dengan waktu yang terbatas, maka praktik baik pembelajaran mendalam saya berjudul Be Smart yang memiliki singkatan belajar dengan semangat, menyenangkan dengan Rubik Assessment IT. Jadi di sini saya fokusnya kepada assessment. Nah, di sini kita menggunakan metode STAR. Yang pertama adalah situasi, task atau tantangan, aksi, dan hasil atau result. Nah, situasi di kelas saya simpel aja, nggak banyak-banyak. Pertama, murid kesulitan untuk hadir aktif dan bahagia sesuai moto sekolah kita. Kali itu hadir aktif dan bahagia selama pembelajaran. Kedua, murid cepat bosan jika hanya mengerjakan asesmen di kertas. Ketiga, sebagian murid mengerjakan asesmen lama dan banyak mengobrol. Itu adalah kondisi di kelas saya. Terutama misalnya saya mengajar kelas tinggi, anak-anak sudah pubertas. Jadi kalau guru menjelaskan itu mereka asik sendiri. Jadi ngobrol lah, dikasih tugas matematika 5 soal bisa sampai istirahat. Dikasih soal bahasa Indonesia atau apa, pasti lama kalau tidak dibuat menarik. Jadi itu adalah latar belakang kenapa saya mengambil fokusnya memperbaiki pembelajaran saya itu hanya fokus di asesmen saja. Bukan asesmen saja sebenarnya, prosesnya juga saya perbaiki, cuman lebih menekankan di asesmennya. Target perbaikan yang pertama saya adalah meningkatkan keterlibatan murid. Kedua, meningkatkan keaktifan murid, meningkatkan fokus siswa yang tadi supaya siswa itu bisa hadir seutuhnya pada saat pembelajaran saya. Kemudian bisa aktif juga. Kemudian fokus ke guru tanpa harus ngobrol-ngobrol dulu sama siswa lain. Jadi saya mengutamakan kefokusan siswa di sini. Kemudian menyelesaikan tugas tepat waktu. Aksi atau action saya yang dilaksanakan pada saat pembelajaran pertama adalah pada kegiatan proses pembelajaran saya banyak memanfaatkan pemanfaatan digital. Pertama yaitu saya kebetulan yang kemarin saya ajarkan adalah tentang ekosistem. Jadi di sini saya menampilkan video. Kemudian saya mengubah LKPD dengan menggunakan word wall, yaitu di mana word wall itu bentuknya puzzle. Kemudian siswa menyusun mana produsen, mana konsumen, dan mana pengurang. Kemudian nanti setiap siswa diberikan LKPD tersebut, ada yang tertulisnya dan ada secara gamesnya. Kemudian siswa menampilkan, kemudian di asesmennya nanti saya menggunakan Kahoot quizzes yang sering Bapak Ibu laksanakan. Nah ini contoh saya di kelasnya. Nah ini mah pada prosesnya ya Bapak Ibu. Mari menonton dulu ya Bapak Ibu, saya artisnya. Sebentar.
tentang ekosistem dan komponen biotik abiotik. Ini nanti di loading ya. Ini di skip aja ya Bapak Ibu, dipercepat cuma 6 menit, biarin nambah-nambah biar jadi 15 menit. Jadi nonton dulu. Jadi 15 menit itu Bapak Ibu sama nonton video. Jadi saya pas 15 menit. Nah, ini saya membagikan kelompok, kemudian siswa menyelesaikan LKPD-nya. Kan biasa kita kertas ya. Saya itu sebenarnya ini puzzle dari Wordwall, yaitu tentang rantai makanan atau ekosistem. Tapi kebetulan karena beberapa videonya sudah tidak ada, karena saya itu iseng bikin video saja gitu, nggak ada tujuan. Jadi ada yang ke skip ya udah, karena sekarang harus ada penampilan praktik baik ya ada saja gitu. Ini di sini nanti siswa semuanya membawa handphone. Duduknya sudah dikelompokkan. Kemudian nah ini yang ini ya, Kahoot. Ini loading. Ini juga saya menggunakan quizzes di akhir. Otomatis siswa yang tadinya lambat mengerjakan jadi cepat. Tadi dengan quizzes dan Kahoot ya. Okay. Ini tanya jawab pun saya biar serunya, jadi dikocoknya menggunakan spin wheel yang sering Bapak Ibu juga gunakan untuk mengacak atau menyimpulkan materi. Jadi siswa di sini semuanya fokus karena dalam menyimpulkan tidak nah, ya di sini nama-namanya diacak ya Bapak Ibu, jadi anak-anak pasti konsentrasi untuk menyimpulkan materi. Ya, di sini hasilnya mungkin Bapak Ibu bisa melihat sendiri, siswa antusias dan aktif dan pasti selesai mengerjakan karena kita menggunakan handphone. Jadi pas menyimpulkannya persiswa, jadi nanti baru di akhir bareng-bareng. Jadi bentar ya Bu, biar 15 menit memenuhi.
Nah, ini refleksi siswa setelah pembelajaran. Nah, ini hasilnya tadi Bapak Ibu sudah lihat sendiri ya dari perwakilan dua siswa. Di sini hasilnya murid-murid pasti hadir, aktif, fokus dan bahagia kalau kita menggunakan pembelajaran dengan banyak pemanfaatan digital. Kedua, tugas murid lebih cepat selesai pastinya karena menggunakan handphone. Ketiga, murid lebih antusias untuk tanya jawab. Kemudian adanya kolaborasi, kemudian hasil asesmen lebih meningkat dan cepat. Demikian Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Ya, saya ingin menanyakan. Baik, Bu Rere. Menurut saya hasil presentasi Ibu sudah sangat bagus ya. Apalagi sekarang tentang asesmen itu lebih banyak menggunakan metode digital daripada tes secara tertulis ya. Yang saya ingin tanyakan itu bagaimana kepada anak yang tidak mampu, misalkan anaknya itu berkebutuhan khusus atau pas-pasan itu anak itu lebih, apakah ada pasti otomatis kalau misalkan biasanya kalau ujian tertulis itu kalau anaknya pas-pasan nilainya segitu aja kan. Ini bagaimana kalau ada anak yang benar-benar kurang setelah sama ibu dirubah metode ujiannya menggunakan metode digital, apakah dia meningkat atau tidak, atau tetap bisa saja nilainya? Ya, kebetulan saya juga punya, kemarin tidak hadir, makanya tidak dimasukin ke kelasnya Bu Asih ya. Kebetulan saya juga punya disebut kebutuhan khusus memang karena beliau itu sudah waktunya SMP tapi masih di kelas 6. Karena kemarin kalau dia pakai handphone justru senang banget. Dia itu untuk matematika lemah banget, untuk pelajaran lemah banget. Tapi kalau pelajaran Miss Iis atau bahasa Inggris, dia senang sampai nilainya 90, 100. Nah, saya coba kok aneh pelajaran saya nggak bagus gitu kan. Akhirnya saya kemarin itu menggunakan handphone. Kalau menggunakan handphone, dia bisa, terus dia juga fokus karena iming-imingnya ini dikasih handphone. Pokoknya dia tuh kalau di rumah itu senangnya handphone gitu kan. Maksudnya di rumahnya itu banyak berkegiatannya dengan handphone, aktif. Kalau lari-lari itu si kepalanya tuh ditenggakin ke atas kayak kayak menghayal gitu kan. Jarang bersosialisasi dengan temannya. Kalaupun misalnya sering bersosialisasi ada masalah gitu kan. Jadi mungkin kemarin karena saya penasaran gitu ya, itu satu siswa sih penasaran coba pakai handphone. Sebenarnya sih tujuannya untuk siswa yang lain, tapi pas saya pakai handphone itu dia lebih seneng gitu dan selesai. Biasanya kan suka nggak selesai gitu. Nggak, kalau pakai kertas boro-boro 5 soal, dari 10 soal 2 soal aja udah alhamdulillah gitu. Begitu mungkin Bu Rere, kalau yang saya rasakan dari siswa saya ya, mungkin siswa yang lain beda-beda. Ya, terima kasih. Kebetulan kelas saya juga ada misalkan itu dia lebih baik menggunakan asesmen berbasis digital ya daripada tes tertulis untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Ini tergantung kebutuhan khusus juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.